Shalom Jemaat GSKI Betaninginden, Manyar, Citraland, Sukomanunggal, dan cabang-cabang Betani sekota lainnya yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Senang sekali hari ini saya berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita sama-sama akan belajar dari Matius 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Namun sebelum saya membacakan atau menceritakan dari apa yang akan kita baca, saya mau tanya kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apakah di antara Bapak Ibu ada yang tidak pernah kecewa? Sekali lagi pertanyaan saya, apakah di antara Bapak Ibu yang tidak pernah kecewa? Tolong dijawab dalam hati masing-masing. Di dalam Matius 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 diceritakan bagaimana yang namanya Yohanes Pembaptis saat itu adalah sebagai nabi yang berani menegur banyak orang berdosa, termasuk Raja Herodes yang berkuasa saat itu, sehingga Yohanes Pembaptis harus dimasukkan dalam penjara. Apa yang ditegurkan oleh Yohanes Pembaptis kepada Raja Herodes? Karena Raja Herodes mengambil istri dari Herodias, sehingga perbuatan dosanya ditegur langsung oleh Yohanes Pembaptis, sehingga dia harus masuk ke dalam penjara. Saat Yohanes Pembaptis memperkenalkan Yesus juga sebagai Mesias, namun ketika ia di dalam penjara, keyakinan Yohanes Pembaptis ini menjadi goyah dan dia mengutus 2 muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Saudara bisa baca di dalam Matius 11 ayat 3 sampai dengan 5. Hari ini kita akan belajar dari Matius 11 ayat yang ke-6 yang tertulis demikian. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya kecewa. Kecewa itu muncul bukan karena faktor keadaan, tetapi karena reaksi dari diri pribadi orang tersebut dalam menyikapi keadaan yang dialaminya. Dan rasa kecewa yang tidak terkendalikan dapat berakibat fatal, bahkan dapat menyebabkan tindakan yang nekat dan dapat menghancurkan baik diri sendiri maupun orang lain. Dengan kata lain, kecewa dapat membuat orang baik menjadi jahat dan dapat memicu terjadinya hal-hal yang buruk. Bahkan tanpa disadari oleh pribadi yang kecewa tersebut, dapat bertindak di luar batas atau kapasitas, bahkan kemampuan dirinya sendiri. Di dalam Alkitab banyak ditulis contoh-contoh mengenai mereka-mereka yang kecewa. Di dalam Matius 13 ayat 57 sampai dengan 58 dikatakan, orang Nazaret kecewa dan menolak Yesus karena mereka menganggap Yesus itu bukan sebagai anak Allah, tetapi Yesus itu adalah sebagai anak Yusuf, sang tukang kayu. Akibatnya apa, saudara? Sehingga tidak banyak terjadi mujizat di kota Nazaret. Yang kedua, di dalam Markus 10 ayat 20 sampai dengan 22, dikatakan di mana anak muda yang kaya kecewa karena untuk mengikut Yesus, anak muda ini harus kehilangan harta bendanya yang banyak, barang-barangnya yang berharga. Oleh sebab itu, anak muda ini kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, hari ini kita belajar sikap apa yang harus dimiliki saat kita menghadapi keadaan yang tidak kita sukai sehingga kita mudah kecewa. Ada 4 poin yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Yang pertama, di dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengalihkan diri kepada apa yang di depanku. Poin yang pertama dari Filipi 3 ayat 13 ini dikatakan, hendaknya kita selalu memandang ke depan. Dengan kata lain, kita harus bangkit dari kekecewaan itu. Tuhan mempunyai rancangan damai sejahtera buat saudara dan saya, yaitu memberikan hari depan yang penuh dengan segala kebaikan, hari depan yang penuh dengan segala pengharapan, hari depan yang penuh dengan segala keberhasilan dan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Kita harus pandang masa depan kita,
yang penuh dengan kepastian, karena kita tidak berjalan sendiri, kita berjalan bersama Tuhan, karena rencana Tuhan itu indah pada waktunya buat kita semua. Kalau mungkin saat ini kita melihat apa yang telah terjadi sejak awal tahun 2020, di awal tahun di mana di ibu kota negara Indonesia terjadi banjir yang besar-besaran, kemudian disusul dengan berbagai kejadian dan musibah. Bahkan yang terakhir, tanggal 2 Maret, pemerintah mengumumkan bahwa sejak tanggal itu ada yang namanya COVID-19 masuk di Indonesia. Dan sampai dengan hari ini, banyak mereka yang terkena virus yang namanya COVID-19 ini. Bahkan jumlah yang terkena COVID-19 ini hampir lebih dari 4.000 orang. Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, kalau kita melihat keadaan apa yang ada saat ini, mungkin kita bisa kecewa. Mungkin kita bisa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana hal ini terjadi? Aku punya usaha, aku punya suatu kegiatan, aku punya rumah makan, aku punya segala sesuatu yang sudah aku investasikan. Tetapi bagaimana dengan keadaan yang ada? Bahkan kalau kita melihat kondisi yang ada saat ini, kalau kita baca di media cetak, hampir 1.600 hotel yang ada di Indonesia tutup. Hampir juga banyak perusahaan lain yang juga menghentikan produksinya. Bahkan mereka juga banyak mem-PHK karyawannya. Namun saya ajarkan pada hari ini, biarlah setiap kita, jangan kita menoleh ke belakang. Jangan kita melihat apa yang sudah lewat. Tetapi kita harus tetap percaya. Kita harus bangkit dari kekecewaan kita. Dan kita memandang ke depan. Karena apa yang kita lakukan, memandang ke depan bersama Tuhan. Ada jalan keluar dan ada pertolongan yang Tuhan nyatakan. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-22. Firman Tuhan tertulis demikian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Maka Ia Tuhan akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang kedua, kita harus menyerahkan segala khawatir kita hanya kepada Tuhan. Jangan menyerahkan khawatir kita kepada orang lain. Mungkin kita bisa menyampaikan kekhawatiran kita. Tetapi orang lain yang kita laporin ini tidak akan bisa menolong kita. Yang bisa menolong kita hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang Bapak Ibu sembah. Tuhan mengajarkan agar kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Dia. Karena rasa khawatir yang terus-menerus dapat membuat kita kecewa pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan juga kita bisa kecewa kepada Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang di sekeliling kita membawa pengaruh dengan perkataan-perkataan atau pernyataan. Dan hal ini akan mengubahkan setiap pola pikir kita. Yang tadinya kita percaya penuh kepada Tuhan. Tetapi orang lain mengatakan, wah sudahlah, tidak mungkin Pak. Hal itu tidak mungkin terjadi dengan kondisi yang sedemikian. Kita harus tetap percaya bahwa hanya Dia Tuhan yang satu-satunya yang sanggup menolong saudara dan saya. Dalam Matius 6 ayat 27, firman Tuhan dikatakan demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jelas sekali Filipi 4 ayat 6 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi kita harus menyatakan segala keinginan kita kepada Allah. Dia yang Tuhan sebagai Tuhan yang kita sembah. Dia adalah Bapa yang penuh kasih kepada kita. Kita bisa lapor kepada Dia. Tuhan, ini loh masalahku. Ini loh pergumulanku. Ini loh persoalanku. Aku percaya Tuhan yang sanggup menolong aku. Dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan dengan segala apa yang terjadi pada kita. Dan saya percaya Tuhan yang penuh kasih akan memberikan kebaikannya dan anugerahnya yang luar biasa. 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu poin yang kedua.
Poin yang ketiga dikatakan di dalam Mazmur 31 ayat 21 tertulis demikian. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Poin yang ketiga, kita harus ingat kasih Tuhan. Karena apa? Karena kalau kita ingat kasih Tuhan yang luar biasa pada kita, maka kita akan mematikan setiap potensi kekecewaan yang ada pada kita. Yang terakhir, yang keempat, di dalam Roma 5 ayat 5 maksud saya. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Yang terakhir, Tuhan menghendaki supaya kita tetap berjalan dalam keteguhan dan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Karena melalui kematian Kristus Yesus di kayu salib dan melalui kuasa kebangkitannya, merupakan jaminan buat kita dan pengharapan kita sebagai wujud iman kita hanya kepada Tuhan. Jemaat GSKI Petani Nginden, Manyar, Citralen, Sukomanunggal, dan cabang-cabang yang lain. Saya percaya hari ini firman Tuhan yang sudah saya bagikan akan membawa suatu kekuatan yang luar biasa buat saudara dan saya. Akan menjawab setiap apa yang menjadi tantangan kita. Akan menjawab setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan maui. Ada bagian yang kita lakukan. Ada bagian yang Tuhan kerjakan buat kita. Maka saya percaya mujizat Tuhan masih ada buat kita. Dan masih ada Tuhan untuk menolong saudara dan saya. Amin.